Ketua Jurusan Teknik di Uniba Madura, yang pada kesempatan kali ini menaungi 3 program studi: Informatika, Sistem Informasi, dan Teknik Industri. Jurusan Teknik di Uniba Madura alhamdulillah terakreditasi semuanya di 3 program studi dengan predikat baik, yang mana telah diperoleh pada awal tahun 2021, tepatnya bulan Januari. Ini adalah kado terindah untuk jurusan teknik, di mana jurusan yang memang bergerak di bidang eksak, khususnya bidang informatika, sistem informasi, dan teknik industri. Sehingga nantinya harapannya teknik Uniba Madura menghasilkan lulusan engineer yang memang diperlukan dan dibutuhkan di masyarakat pada umumnya. Saya rasa kami sudah memadai dan sudah bisa diimplementasikan untuk mahasiswa Uniba Madura, khususnya termasuk laboratorium komputer, di mana spesifikasinya sudah tinggi dan luar biasa, bisa digunakan untuk multimedia dan digunakan untuk proses pembelajaran yang lainnya, termasuk memprogram, di mana sesuai dengan mata kuliah yang ada di jurusan teknik. Terus dilanjutkan dengan perpustakaan, di mana perpustakaan itu sudah menunjang semua buku yang berkaitan dengan engineer. Tinggal mahasiswa mengakses secara langsung di perpustakaan. Ditambah juga dengan fasilitas lain, tempat di mana anak-anak bisa mengerjakan tugas ataupun mengerjakan laporan berkenaan dengan praktikum. Jadi di sana ya sudah kita fasilitasi, dan juga adanya asisten laboratorium di setiap laboratorium, sehingga mahasiswa bisa mengakses kapanpun dengan batas maksimum pukul 21.00 atau jam 9 malam, batas akhir akses laboratorium. Perlu diketahui bahwasanya di jurusan teknik, mata kuliah yang berkenaan dengan praktikum kita laksanakan secara langsung. Artinya, selama pandemi COVID, mata kuliah yang memiliki praktikum itu dilaksanakan secara langsung dengan sistem 50% untuk dijadikan shift 50% masuk dan 50%-nya di shift selanjutnya. Jurusan teknik kaitannya dengan relevansi, adakah ormawa yang relevan dengan jurusan teknik? Saya rasa ada. Di sini ada unit kegiatan mahasiswa namanya UKM Sagera. UKM Sagera ini adalah unit kegiatan mahasiswa studi kendali dan elektronika Madura, yang disingkat Sagera. Ini adalah UKM Robotika, di mana isinya adalah seluruh mahasiswa teknik. Dan yang kedua ada UKM Multimedia. UKM Multimedia ini isinya adalah mahasiswa teknik yang senang multimedia, baik itu adalah fotografer, videografer, dan lainnya. Artinya di samping fasilitas yang memadai, kita juga disokong dengan bagaimana siswa ini bisa mengembangkan soft skill atau kemampuan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan dirinya di sana. Dan juga di sisi lain ada beberapa UKM, termasuk UKM Pramuka, yang melatih bagaimana jati diri seorang mahasiswa teknik yang harusnya disiplin, terus pantang menolak tugas, dan tidak boleh mengeluh
Jadi cocok untuk masuk di UKM Pramuka. Jadi di sana banyak ya sebenarnya ormawa yang lain yang bisa menunjang seluruh mahasiswa teknik, termasuk dua UKM utama, UKM robot sama UKM multimedia. Di jurusan teknik ini sudah mengadopsi kurikulum kampus merdeka, di mana mahasiswa ini dituntut untuk merdeka belajar. Artinya kurikulum sudah disesuaikan dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di mana telah melaunching adanya kampus merdeka. Di sini sebenarnya jauh sebelum adanya kurikulum kampus merdeka, di Uniba Madura sudah menganut kurikulum 3+1. Jadi kuliah 6 semester di kampus, setelah itu dilaksanakan magang selama 1 semester. Jadi sudah ada konsep di awal sebenarnya, tinggal kita menyesuaikan dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kita sudah bisa mengimplementasikan kurikulum kampus merdeka. Berhubung di teknik masih paling tinggi adalah semester 4, maka insya Allah tahun depan kita di jurusan teknik sudah mulai menyebarkan mahasiswa teknik bagi yang ingin magang, KKNT ataupun pertukaran pelajar. Jadi sudah kita berikan kurikulum kampus merdeka seperti sedianya. Di tengah pandemi COVID-19, tentunya kita di jurusan teknik menggunakan sistem daring, akan tetapi ada beberapa mata kuliah yang berpraktikum itu dilaksanakan secara langsung dengan ketentuan dibagi setiap shift. Satu shift itu tidak lebih dari 20. Jadi misalkan mahasiswa informatika ada 60 mahasiswa, berarti dibagi 3 shift. Satu shift sebanyak 20 mahasiswa. Praktikum dilaksanakan secara langsung. Mengapa praktikum harus dilaksanakan secara langsung? Karena ini adalah bentuk pengimplementasian teori, di mana teori ini harus diberikan bentuk visual secara langsungnya seperti apa. Misalkan kita membuat coding, ataupun kita memprogram sesuatu, ataupun kita membuat suatu project di sana. Misalkan seperti teknik industri, jadi kita laksanakan di laboratorium manufaktur, kita membuat suatu desain produk, di mana produk itu merupakan hasil karya praktikum mahasiswa teknik industri. Sama sistem informasi juga demikian, informatika juga demikian. Jadi ada praktikum secara langsung di laboratorium komputer, tapi terbatas satu ruangan hanya terisi 20 mahasiswa secara langsung. Di sisi lain, di tengah COVID-19 kita juga rutin mendatangkan kuliah tamu secara daring, di mana kuliah tamu kita laksanakan untuk menunjang kompetensi mahasiswa juga. Jadi tidak ada hambatan di tengah COVID-19 ini, kita tidak produktif di jurusan teknik, karena pada tahun 2020 kemarin ini adalah pandemi, akan tetapi tidak menyurutkan semangat mahasiswa kami, dan sudah terbukti kami telah mengikuti lomba di berbagai jenjang, mulai dari lomba yang sifatnya regional sampai dengan nasional, termasuk kita juara lomba robot land follower, yang mana pernah diagendakan atau dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Malang, dan juga di tahun 2020 kemarin
kami masuk di lomba robot, kontes lomba robot Indonesia di tingkatan regional, terus masuk ke tingkatan nasional. Dilanjutkan dengan beberapa prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa kami dari jurusan informatika, lomba poster, terus lomba video, yang mana memperoleh juara 1 untuk lomba poster dan juara 2 untuk lomba video. Dan perlu disampaikan bahwasanya dalam rangka mengasah anak didik kami di Uniba Madura, tentunya kita selalu memberikan motivasi dan pembelajaran secara langsung. Biasanya kita ada agenda secara terbatas bagi anak-anak yang ingin mengembangkan potensi dirinya dalam semua bidang, termasuk bidang eksak ataupun non eksak. Jadi jangan khawatir, di jurusan teknik tidak hanya mengembangkan pengembangan yang sifatnya eksak, tapi juga pengembangan yang sifatnya non eksak. Bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumeneb khususnya, tidak salah jika Anda memilih jurusan teknik, karena di masa yang akan datang di dunia industri 4.0, kita akan dihadapkan dengan kondisi-kondisi di mana IT ini menjadi penunjang utama dalam melakukan sesuatu. Tak lepas dari itu, lulusan-lulusan yang diharapkan nanti, misalkan informatika bisa prospek, misalkan di software house, bisa di perusahaan swasta ataupun BUMN, atau prospek menjadi dosen, ataupun prospek secara mandiri. Ini di informatika juga menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa bekerja mandiri untuk membuat sesuatu, baik itu startup ataupun teknopreneur. Yang kedua, sistem informasi. Sistem informasi hampir mirip dengan informatika, hanya saja ada beberapa tas-tas yang memang ada perbedaan dengan informatika. Terus untuk teknik industri di sini lebih fokus kepada industri maritim. Bagaimana lulusan ini mampu bekerja di bidang maritim. Nah, dari ketiga jurusan ini, di tiga program studi ini, program studi informatika, program studi sistem informasi, dan program studi teknik industri, memiliki beberapa pilihan baik kalau di informatika itu ada jaringan, ada RPL, ada sistem cerdas. Kalau di sistem informasi ini ada peminatan desain komunikasi visual, terus ada sistem informasi murni. Kalau di teknik industri itu ada ada manajemen operasional, terus ada industri maritim, dan lainnya. Jadi di sana jangan khawatir, kita akan membawa calon mahasiswa baru nantinya. Jika Anda tertarik di Uniba Madura, khususnya di jurusan teknik, Anda akan bisa bersaing di dunia industri, khususnya IT. Masyarakat Kabupaten Sumeneb dan sekitarnya ataupun seluruh masyarakat di Indonesia khususnya, jangan khawatir, di Uniba Madura ini terdapat banyak beasiswa, termasuk beasiswa dari yayasan, beasiswa CSR,
dan beasiswa dari pemerintah termasuk sekarang adalah KIP kuliah. Artinya bagi kalian mahasiswa baru, jangan khawatir pembiayaan mahal, karena di sini kita menyediakan banyak beasiswa. Yang terpenting adalah Anda harus mampu menjaga nilai indeks prestasi kumulatif kalian atau IPK kalian harus di atas 3,00. Agar apa? Agar Anda bisa mempertahankan beasiswa Anda. Bagi kalian jika tidak memperoleh beasiswa di awal, di semester yang akan datang, jika ada mahasiswa yang dilepas ataupun gugur beasiswanya, maka akan dilakukan seleksi ulang untuk mahasiswa yang IPK-nya di atas 3. Dan untuk KIP kuliah untuk tahun ini insya Allah akan terrealisasi bagi seluruh mahasiswa baru.